dengerin orang-orang yang sebenarnya itu support kamu punya goals dan mereka sedang menuju goals itu atau mereka udah mencapai goals itu. Bukan sekedar dengerin 5 orang terdekat kamu, tapi bayangkan 5 orang terdekat kamu itu sebenarnya tidak memahami goals kamu atau impian kamu atau bahkan kamu diremehkan gitu. Nah itu aku berasa kadang-kadang mentor itu overrated gitu. Kayak orang yang kita berasa mentor ternyata malah ngomongin kita sesuatu yang sebenarnya dia pun juga gak punya kompetensi gitu kan kasarnya. Karena kita pengen mentorin gitu kan sama dia gitu kan. Tapi ternyata sebenarnya setelah gue pikir ngapain juga ya gue dengerin lu gitu kan ya. Tadi kamu komentar terhadap ya udah kalau gitu gue cari medium pembelajaran lainnya deh, contoh podcast gitu kan. Kalau misalnya ada satu habit yang aku pengen kalian semua konsumsi untuk kalian berani untuk ngubah hidup kalian, menurut aku itu sudah pasti membaca sih. Karena kalau misalnya podcast aku berani komentar mungkin bisa kedistorsi sama mic-nya itu bulat. Orang yang udah di dalam mic ini kan kayak seakan-akan orang-orang seseorang kan. Tapi kalau misalnya buku itu benar-benar udah cuma ada kamu punya otak dan tulisan tersebut. Itu bakal bikin otak kritis kamu tuh berjalan gitu bahwa ini nih kata-kata ini, paragraf ini terkontekskan sama otaknya gue adalah outputnya ini. Output ini berfaedah gak sama gue? Kalau misalnya berfaedah, akuisisi. Jadi menurut aku itu penting banget satu habit ini yang kalian harus akuisisi di tahun 2025 yaitu kalian tuh harus berani baca buku. Ada hubungan sama yang topik pertama tuh, brain rot. Kalau misalnya lu berasa lu tipe orang yang sama kayak yang dideskripsikan sama Bilal di awal, di mana doom scrolling gila-gilaan, lawan sama aktivitas yang bikin lu benar-benar berani diem dan cuma ada lu sama pikiran lu dan lu punya buku gitu. Itu bakal ngebantu lu. Jadi ke komentarnya Bilal terhadap 5 orang segala macam, yes itu bener, aku berasa ekosistem kalian emang bakal ngebentuk kalian. Kalau misalkan kalian berasa ekosistem kalian di sana-sana aja, kalian harus pikir ekosistem apa yang dekat sama goalnya kalian, bukan dekat sama kalian tuh aku juga setuju. Tapi di saat dekat sama goalnya kalian pun juga kagak ada, maksudnya tidak mempunyai privilege. Pasti ada dong komentar kan, bro lu mah enak yang dekat sama gue, lu punya koneksinya, gue gak punya gitu. Aku argue semua orang punya kapasitas untuk bisa baca buku. Mungkin ada yang bilang, ya udahlah bro, lu mah enak tinggal hidup di kota, jadi aksesnya banyak gitu. Ya udah, e-booknya juga udah banyak gitu kan sekarang kan. Yeah. Di ChatGPT pun banyak gitu kan buku-buku gitu kan, summary-nya lah ya. Jadi menurut aku harus bener-bener berpikir secara kritis, gimana ya caranya gue tuh beneran bisa ngubah hidup gue gitu. Harus fokus gitu. Dimana menurut aku fokus tuh susah. Kamu ngomong quotes ada yang bilang juga kan bahwa ngomongin fokus, orang idiot yang fokus itu lebih berbahaya loh dibandingkan orang pinter yang gak fokus, yang gampang ke distraksi. Gak paham. Karena argumennya adalah orang pinter tapi ke distraksi terus, gak ngapain. Jadi seakan-akan dia masuk ke suatu ruangan kerjaan, dia mau ngerjain 10 task gitu kan. Dia langsung kerjain satu dulu, 7, ketiga, kelima, kayak ngaruh kidul gitu kan. Dilawan sama orang idiot yang fokus, ya udah gue 1 dulu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, thank you, ya bye. Nah, poin besarnya jangan ngomongin orang bego sama orang pintarnya ya. Konteksnya adalah seberapa pentingnya fokus gitu. Dan menurut aku gak banyak orang bisa mengakuisisi habit positif, bisa mencapai goalnya karena mereka itu kagak fokus. Karena kita ngomongin Warren Buffett pun ditanya kan sama Bill Gates kalau nggak salah, dia dikasih tahu di suatu tempat dan ditanya di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda, ditanya menurut lu apa sih satu poin besar orang-orang itu bisa sukses, bisa kaya, apapun itu. Dua-duanya jawab fokus. Orang yang berani attack satu poin gila-gilaan itu yang bakal menang gitu. Nah itu baik lagi, kalian itu berani fokus gak untuk kalian itu bisa memperbaiki diri kalian di tahun ini? Karena waktu aku dulu masih kuliah, aku ngeliat teman-teman aku yang pintar banget. Itu apapun chance-nya diambil. Konteksnya ada kegiatan mahasiswa diambil, ada pertukaran diambil, ini diambil. Gak selesai kuliah. 7 tahun. Tapi ada orang yang ya bukan berarti dia gak ambil semuanya, tapi dia fokus saja kuliah. Dan dia tekunin apa yang dia dalamin, kuliahnya kebetulan jurusannya tepat dan sekarang kerja dan bangun perusahaan. Dan menurut aku itu kayak konteksku aku bilang tadi, ya si paling pinter itu kebanyakan nih. Banyak nih distraksinya. Tapi setelah itu bingung mau ngapain kan. Dan kerja juga gak sesuai jurusan dan harus mulai dari nol lagi. Tapi si temen yang satu lagi tadi yang
memang fokus di sana. Let's say dia emang spesialis lah, tapi titik yang aku bisa tangkap dari dia itu yaitu fokus kayak aku bilang tadi. Kayak kita ada waktu 12 jam nih, output yang paling efektif yaitu ketika deep work kita kan, kerja kita paling fokus ya 3 jam, 4 jam. Let's say ada 5 jam, 6 jam itu terdistraksi, tapi hasilnya tuh lebih menarik atau lebih efisien yang hasil deep work. Fokus. Setuju banget sih.